Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Salam Bapak Ibu sekalian. Apa kabar sore hari ini? Ada sukacita, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, karena Tuhan masih memberi kekuatan, kesempatan bagi kita untuk beribadah. Mari kita mulai ibadah kita. Saudara yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah streaming, persiapkan hatimu, pikiranmu, Alkitabmu, dan seluruh keluarga supaya kita dengan sungguh-sungguh masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena kasih penyertaan-Mu pada hari ini, di sore hari yang indah ini Engkau beri kami kesempatan melayani, Engkau beri kami kesempatan beribadah, bersekutu, bersyukur, karena Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami, yang memberi kasih dan pengampunan, sehingga kami diselamatkan oleh kuasa darah Yesus. Kami akan mulai ibadah ini, mari Bapa, oleh kuasa Roh Kudus, menguasai hati, tempat, pikiran kami, sehingga ibadah ini ada kuasa. Kami yang datang membawa beban, akan ada jawaban atas setiap doa, atas setiap permasalahan kami. Engkau yang mengampuni dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Engkau yang menghapus setiap kesalahan kami. Engkau Maha Pengampun sehingga kami layak hari ini masuk dalam hadirat-Mu. Bersyukur, berterima kasih. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, jemaat yang sudah hadir, maupun yang di rumah yang sudah mempersiapkan dirinya. Ada kuasa yang sama. Mereka yang di rumah berdoa. Ada permasalahan rumah tangga, ekonomi, masalah pekerjaan, apapun sekarang ya Tuhan. Kau beri jawaban. Kalau ada yang sakit, sembuh dalam nama Yesus Kristus. Bahkan ruangan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tempat-Mu yang kudus ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Semua alat-alat berfungsi untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu Pendeta Jamie Januri yang sudah ada di tengah-tengah kami. Urapan kuasa tetap curahkan atas hamba-Mu ini. Sehingga firman disampaikan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami yang mendengar, memperoleh pembaharuan hati. Mendapatkan pemahaman baru tentang isi hati-Mu. Bagaimana kasih dan pengampunan Kau telah sediakan bagi kami, sehingga kami juga Tuhan mengasihi sesama, mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sehingga ketika kami berdoa tidak terhalang, dan ada rasa benci, dengki, dan lain sebagainya. Tapi kasih telah mengalir atas hidup kami, sehingga kami juga melepaskan kasih dan pengampunan kepada sesama. Terima kasih ya Tuhan. Dan mulai ibadah ini dari awal sampai akhirnya, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan satu lagu, Seputih Bulu Domba. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikat-Mu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupan-Mu. Kau tak mau mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahan yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumbar, Engkau menjadikanku putih.
seputih bulu domba. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapus, tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak mau mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Saudara, kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian, biar kita menyanyikan kembali lagu ini dengan sungguh-sungguh. Mari jemaat saja katakan, tahukah hapuskan namaku dari kitab kehidupan. Kau hapuskan namaku, katakan, dari kitab kehidupanmu. Kau tak mau mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Oh, Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Terima kasih Tuhan. Walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Walau dosaku merah, walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu
kain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hormat pujian bagimu, hormat pujian bagimu. Kau Yesus yang mengampuni. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pengampunan. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Hormat pujian bagimu Yesus. Oh, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Kami tinggikan namamu, kami muliakan Engkau. Syukur bagimu Tuhan, syukur. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kasih dan pengampunan yang sudah Engkau beri atas kami umat yang berdosa. Maka kami layak datang ke hadapan-Mu. Biar Tuhan juga kami mengasihi sesama, mengampuni sesama sebagaimana Engkau telah mengasihi dan mengampuni kami. Hal yang sama kami lakukan, itulah Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahan kami. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Karena Kau hadir di dalam kehidupan kami. Kami datang sujud di hadapan-Mu. Segala pujian dan syukur padamu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? La
dan syukur bagimu ya Tuhan. Biar Engkau yang selalu ditinggikan dan diagungkan, hormat pujian bagimu. Kami akan terus bertepuk tangan, bersorak-sorai, karena Engkau baik, karena kasih dan pengampunanmu yang nyata atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita siap memuji Tuhan, amin. Raja mulia, haleluya. Mari saudara, kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Raja mulia, Allah pemenang. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Raja mulia, Allah pemenang, Allah katakan Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Katakan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yesuslah Raja, pemenang yang mengampuni kita. Saudara percaya, amin. Terpuji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Hormat pujian bagi Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita membacakan warta, saudara. Yang pertama kembali minggu depan, saya mengundang kita semua untuk mengikuti ibadah raya di tempat ini. Ada 3 sesi dan semuanya dilayani oleh hambanya, Gembala Sidang kita, Pendeta Dr. Japalin Marbun.
Kemudian kembali kami ingatkan untuk saudara yang kekasih, baik yang di rumah, bahwa gereja ini mengadakan sakramen baptisan air, baptisan selam ya. Jadi baptisan ini diadakan tanggal 3 April, bulan depan, pukul 10. Syaratnya saudara bisa baca di warta, dan kami ingatkan karena di gereja ini tidak sering mengadakan baptisan air, jadi jangan lewatkan kesempatan ini saudara. Ya, saudara yang memiliki anak minimal usia 12 tahun, ya, remaja, pemuda, orang dewasa yang belum dibaptis selam bisa segera mendaftarkan diri, mengambil formulir di sekretariat. Kemudian ibadah WBI, hadirilah ibadah wanita Betel Indonesia dan perayaan ulang tahun WBI, GBI Permata ke-11. Diadakan pada hari Kamis 15 April, ya 15 April ya, pukul 16, pembicara PDP Kesia Ginting. Dan terakhir selama ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun, tetap setia di hadapan Tuhan dan biar berkat Tuhan selalu melimpah atas kehidupan saudara. Kita akan menyerahkan persembahan saudara, mari yang bertugas saya undang ke depan. Persembahan pertama yaitu operasional pelayanan gereja dimasukkan dalam kantong persembahan warna biru. Kemudian persembahan kedua, ucapan syukur persepuluhan, persembahan khusus dimasukkan dalam kantong persembahan warna merah. Saudara yang tidak bisa mengikuti ibadah di tempat ini, saudara yang di rumah bisa menyerahkannya melalui transfer ke rekening BCA dan BRI. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, pengampunan-Mu. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami, memberikan kami pemahaman yang baru tentang isi hati-Mu, bagaimana kasih dan pengampunan bisa kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Pendeta Jeremy yang akan memberitakan firman Tuhan pada sore hari ini, urapi dengan kuasa, dengan hikmat dari Tuhan, sehingga kami yang mendengar pula membawa berkat-berkat kerohanian. Kami juga akan menyerahkan persembahan kami, ucapan syukur di hadapan-Mu. Mari kuduskan sucikan Tuhan, yang biar gereja menggunakannya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu berdoa, setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu Kau buat berhasil dalam nama Yesus Kristus. Mereka dalam sisi ekonomi kami tolak segala bentuk resesi apapun. Mereka bekerja tidak ada yang menganggur dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saudara kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian, sejauh timur dari barat.
sejauh timur dari barat. Engkau membuang dosa, tiada kau ingat semua kesalahan kami Tuhan. Kau ingat Lagi jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosa, tiada kau perhitungkan, tiada kau perhitungkan pelanggaran betapa besar, betapa besar. Mari saya undang hambanya di dalam sebuah firman Tuhan. Pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Terima kasih Bapa yang baik buat pengampunan-Mu bagi setiap kami orang-orang yang berdosa. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena pengampunan-Mu kami beroleh kehidupan yang kekal. Sebentar kami akan merenungkan dan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, terlebih hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Biar kiranya kami semuanya diberkati oleh kebenaran firman-Mu sore hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus, kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semua yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Apa kabar? Luar biasa karena Tuhan kita Yesus Kristus luar biasa. Amin. Mari kita akan segera belajar kebenaran firman Tuhan ya. Tema umum GBI termasuk juga GBI Permata di tempat ini adalah miliki kasih. Ya, miliki kasih. Di mana di minggu ini, di minggu kedua bulan Maret ini subtemanya adalah kasih dan pengampunan. Ya, kita akan belajar keterkaitan antara kasih dan pengampunan itu sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus memiliki kasih, mengapa kita harus mengasihi, mengapa kita harus mengampuni. Ya, kita akan belajar sama-sama sore hari ini. Ya, kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-35. Yohanes pasalnya yang ke-13, ayat 34 dan 35. Saya akan bacakan untuk kita semua. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku, kata Tuhan, telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Ayat 35.
Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu, saudara dan saya semua, murid-muridku, murid-murid Yesus. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Inilah mengapa pentingnya kita memiliki kasih dan membagikan kasih itu. Ya, makanya disebut mengasihi. Ya, membagikan kasih itu. Mengasihi adalah satu tindakan real, satu tindakan nyata. Nah, ada beberapa poin yang akan kita belajar pada sore hari ini, dan tentunya tujuan dari firman Tuhan yang kita dengar sore hari ini tentu bukan hanya sekedar teori, tentu bukan hanya sekedar untuk sekedar pengetahuan, ya. Kita sudah tahu tadi identitas kita, jati diri kita sebagai orang Kristen atau murid-murid Yesus, yaitu kasih. Ya. Orang-orang di luar sana yang belum mengenal Yesus, yang belum menerima anugerah keselamatan, tahu persis identitas, jati diri dari orang Kristen itu kasih, Bapak Ibu Saudara. Ya. Namun banyak hari-hari ini, ya bahkan firman Tuhan sudah katakan, di akhir zaman ini, kasih itu akan semakin dingin. Ya, kasih itu semakin dingin. Dan hari-hari ini mulai terjadi. Identitas kita sebagai orang Kristen, jati diri kita sebagai murid Yesus, itu cuma simbol, cuma slogan. Ya. Kasih, orang Kristen kasih, tapi cuma simbol, cuma slogan. Ya. Tetapi tidak dinyatakan lewat tindakan dan perbuatan kita kepada sesama kita. Nah, sore hari ini dengan waktu yang terbatas, saya akan coba ya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara supaya kita bukan hanya mendengar sekedar teori, sekedar pengetahuan. Saya yakin dan percaya kita semua di sini sudah pintar-pintar. Amin. Kita semua di sini udah tahu, udah ngelotok lah soal kasih. Tapi apakah kita sudah mempraktekannya? Nah, ini yang mau saya tekankan. Kita belajar poin tentang kasih ini bukan untuk teori tok, tapi kita harus bisa mempraktekannya. Kita harus bisa melakukannya. Kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-6, ya. Kenapa saya katakan sore hari ini kita harus mempraktekkan kasih itu. Kita harus mewujudkan tindakan kasih itu. Bukan hanya sekedar kita dengar, kita teori, kita tahu semuanya ayat-ayatnya, tapi tidak pernah mempraktekannya. Saya rindu kita semua bisa mempraktekannya. Katakan amin. Kenapa kita harus mempraktekannya? Ya karena firman Tuhan berkata, ya jangan hanya firman Tuhan itu di mulut saja. Ya, coba lihat di 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, Bapak Ibu Saudara, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jelas sekali. Jelas sekali Tuhan berkata, anak-anakku, mari kita mengasihi bukan dengan perkataan tok. Bukan cuma hanya pintar kita ngomong kasih, mengasihi dan lain sebagainya. Tapi harus dengan perbuatan. Roma 12 ayat 9 bagian A berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nah, ini beda lagi nih. Kalau tadi ya yang di 1 Yohanes 3 ayat 18 itu hanya teori, tidak bisa mempraktekkan. Di Roma 12 ayat 9 bagian A dipraktekkan tapi pura-pura. Ya. Biar kelihatan orang, penuh kasih. Biar kelihatan orang, wow, ya, membagi kasih dan lain sebagainya. Tapi pura-pura. Firman Tuhan berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya, mari kita masuk ke Lukas 6
ayatnya yang ke-27 sampai dengan ke-29. Perikopnya berjudul kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, kata Yesus, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Sampai di sini dulu Bapak Saudara. Tuhan Yesus mengajarkan tindakan kasih yang menurut ukuran dunia ini bahasanya nyeleneh gitu ya. Bertolak belakang. Biasanya kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Mengasihi orang yang baik sama kita. Bahkan ada istilah, lu baik, gua lebih baik lagi. Lu jahat, gua lebih jahat lagi. Kan gitu. Ya. Ayat 32 berkata kalau kita berlaku seperti itu, mengasihi orang yang hanya mengasihi kita. Mengasihi orang yang baik kepada kita. Mengasihi orang yang menguntungkan kita, mengasihi orang yang kira-kira nih kayaknya ada cuannya nih. Itu baru kita kasih. Ayat 32 berkata apa? Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah kamu patut mendapat pujian? Ya. Karena orang-orang kafir pun, dalam terjemahan yang lain ada berkata begitu. Kafir itu orang-orang yang gak percaya Tuhan. Ya. Kalau engkau mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, patutkah engkau menerima pujian? Orang-orang yang tidak percaya Tuhan pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Orang-orang dunia juga berlaku seperti itu, Bapak Saudara. Mereka akan mengasihi orang yang mengasihi mereka. Nggak mungkin orang yang jahat sama mereka, mereka kekasih. Tapi Yesus mengajarkan sebuah pengajaran yang dahsyat luar biasa. Katakan amin. Dikatakan ayat 27. Kasihi musuhmu. Berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Ayat 28. Minta berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ayat 29. Berikan kepada setiap orang yang minta kepadamu. 29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan pipimu yang lain. Barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil baju. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang mengecewakan kita, mengkhianati kita, pokoknya yang membuat luka, sakit di hati kita. Ayat 27 tadi dikatakan, kasihi. Kasihi. Ya. Saya tadi katakan di awal, kasih itu sebuah tindakan nyata. Ya. Bukan cuma mulut loh. Tapi kasih itu adalah sebuah tindakan nyata. Firman Tuhan bilang di ayat 27, kasihi musuhmu. Kira-kira, ya kalau kita mau jujur, bisa nggak kita mengasihi orang yang sudah menyakiti kita? Mengasihi orang yang sudah melukai hati kita dalam sekali. Kata penyanyi dunia, sakitnya tuh di sini. Ya, bisa nggak kita mengasihi? Harus bertindak loh ya. Harus bertindak. Bisa nggak kita mengasihi? Itu baru mengasihi. Selanjutnya, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Ada orang yang benci sama kita, tapi kita harus berbuat baik. Dia benci sama kita, bahkan kadang-kadang suka iseng, suka jahat sama kita. Tuhan bilang, berbuat baik. Bisa enggak? Rasanya berat ya. Kalau kita mau berkata jujur, rasanya berat ya. Lalu di ayat yang ke-28, minta berkat. Ya, Tuhan, berkati si Anu. Dia emang udah jahatin saya. Dia memang sudah ngecewain saya. Dia sudah melukai saya. Berkati dia.
jujur berkata dalam hatimu, bisa enggak kita mintakan berkat? Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kita dicaci maki orang. Sampai keluar kebun binatang tuh semua. Cacing lu, cicak lu, semut lu. Wah, ya, keluar semua tuh. Bisa nggak kita pada saat teduh, kita diingatkan nama dia, kita berdoa. Bisa enggak? Rasanya ngebayangin mukanya aja udah enaknya bukan main, betul? Ya. Mungkin bisa berdoa. Tapi maaf, berdoanya seperti sepupu kita. Tuhan, aku berdoa buat dia biar dia sakit dan sakitnya nggak ada obatnya. Mungkin bisa berdoa, tapi doanya seperti itu. Ya. Lalu bagaimana kita bisa mempraktekkan kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Saya baca berulang-ulang 3 ayat ini. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau mau jujur, rasanya sulit nih manusia ya mengasihi orang yang membenci dia, yang menjahati dia, yang memfitnah dia, bahkan disuruh berbuat baik, disuruh minta berkat sama Tuhan, doain. Dalam setiap doa-doa pribadi kita sebut nama dia, doain. Rasanya berat. Terus bagaimana caranya kami harus bisa mempraktekkan pengajaran Tuhan? Ternyata Bapak Ibu Saudara, yang paling gampang untuk bisa mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini adalah yang pertama, lepaskan pengampunan. Lepaskan dulu pengampunan. Tidak mungkin kita bisa mengasihi orang, berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita, musuh kita. Bahkan kita minta berkat sama Tuhan, kita berdoa mendoakan dia. Tanpa terlebih dulu ada pengampunan di hati kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi, mana lebih mudah? Berkata dosamu sudah kuampuni atau bangkit, bangun, berjalan. Lebih mudah berkata kita ya dalam doa kita. Walaupun mungkin yang pertama kali belum 100%. Mungkin ya baru 10-15%. Begitu dalam doa Tuhan ingetin wajah si dia yang sudah menyakiti kita. Mungkin kita belum bisa bertindak berbuat baik karena berat. Mungkin kita belum bisa berdoa minta berkat buat dia. Mungkin kita belum bisa berdoa yang baik-baik buat dia. Tapi minimal kita bisa berkata, saya ampuni dia Tuhan. Saya ampuni, sebut namanya. Saya lepaskan pengampunan. Mungkin ya awal-awal 10-15%. Tapi kalau setiap hari kita terus berkata, saya ampuni dia. Lama-lama kita bisa mengucapkan itu dengan ketulusan hati kita. Bisa sampai 100%. Saya ampuni dia. Ketika kita sudah melepaskan pengampunan sepenuhnya untuk orang-orang yang mencaci kita, membenci kita, musuh-musuh kita, akan dengan mudah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan berkati dia, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, usahanya. Tuhan, aku berdoa buat dia, dimanapun dia ada Tuhan, lindungi dia. Akan dengan mudah, ya, akan dengan penuh keikhlasan, kerelaan kita mengucapkan doa kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena sudah lepaskan pengampunan. Saya pernah saksikan kalau tidak salah di tempat ini. Ya mungkin sudah lupa. Ada satu orang kawan saya sakit hati minta ampun sama orang yang sudah nipu dia. Dia seorang pengusaha. Tapi dia ditipu habis-habisan sampai semua asetnya, semua hartanya ludes. Dan dia ambruk usahanya. Dia terus cari cara untuk menjebloskan orang ini ke dalam penjara. Ya, menjebloskan orang ke dalam penjara. Harus keluar duit apapun dia rela lakukan. Ketika bertemu dengan saya, cuma satu kata yang saya bilang sama dia. Lepaskan pengampunan. Wih, matanya melotot Bapak Ibu Saudara. Dan dia berkata enak aja. Enak aja bilang lepaskan pengampunan. Bapak nggak tahu lukanya di sini, sakitnya, dendamnya di sini. Saya tidak banyak ngomong, saya cuma bilang lepaskan pengampunan. Setelah saya pulang, berapa bulan tidak ketemu. Tiba-tiba ketemu lagi. Mukanya sudah beda. Sudah lepas gitu. Saya tanya, kok beda ya? Dia bilang, saya ingat apa kata Bapak. Lepaskan pengampunan. Memang awalnya sulit.
Sulit banget. Begitu ngebayangin wajahnya itu mau bilang, Tuhan aku ampuni dia, sulit. Tapi saya coba, saya ampuni dia. Dia sebut namanya. Besoknya dia berdoa lagi, saya ampuni dia, dia sebut nama. Terus setiap hari. Sampai akhirnya dia bisa berkata itu betul-betul lahir dari dalam hatinya. Saya ampuni dia Tuhan. Saya ikhlaskan semua yang sudah dia perbuat atas saya. Baru dia bisa minta berkat sama Tuhan buat orang ini. Baru dia bisa berdoa yang baik. Bukan doa yang jahat tadi ya. Berdoa yang baik buat orang ini. Dan lebih daripada itu, dia bisa bertindak mengasihi, berbuat baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, poinnya adalah agar kita bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang kasih ini. Bukan sekedar teori. Kalau teori sih udah biasa ya. Kita dengar khotbah tentang kasih mengasihi. Kamu orang Kristen harus mengasihi, teori mah gampang. Yang jadi persoalan sekarang ini kita harus praktek. Katakan amin. Identitasmu, jati dirimu sebagai orang Kristen yang katanya kasih itu jangan cuma jadi label. Tapi harus diwujud nyatakan. Harus dipraktekkan. Caranya yang paling gampang, lepaskan pengampunan dulu. Saya ampuni dia. Seperti yang tadi saya bilang, mungkin awalnya cuma 10-15%. Masih kesel, saya ampuni dia Tuhan. Hari kedua, ya saya ampuni dia Tuhan. Hari ketiga, mulai. Ya, hari keempat terus. Saya ampuni dia Tuhan. Ketika itu sudah ya mencapai puncaknya, dengan sangat mudah kita bisa minta berkat. Kita bisa berdoa buat dia. Bahkan kita bisa bertindak, berbuat baik kepada musuh-musuh kita. Inilah kunci bagaimana kita bisa mempraktekkan. Ya, tujuan kita mempelajari ini kan buat praktek toh? Atau cuma mau sekedar dengar teori? Mau praktek kan? Kalau teori ngapain? Kita harus praktek. Masih banyak orang-orang di luar sana yang butuh kasih Kristus. Katakan amin. Kita harus praktek. Caranya ya itu. Kalau ada orang menyakitimu, ada orang mengasihimu, memusuhimu, mengecewakanmu, ampuni saja. Paling gampang. Saya ampuni Tuhan. Saya ampuni Tuhan. Ketika sudah lepas pengampunan, baru kita bisa melangkah kepada langkah selanjutnya. Memberkati dia, mendoakan dia yang baik-baik. Bahkan kita bertindak. Ketika dia kesulitan, kita tolong. Ya. Kita tolong dengan tindakan nyata. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Saya berharap kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dari orang-orang terdekat dulu. Bukan berarti orang terdekat tidak bisa menyakiti kita. Justru orang-orang terdekat inilah yang kalau menyakiti kita, waduh sakitnya bukan main. Lukanya lama hilang. Belajar dari orang-orang terdekat dulu. Ampuni dia. Supaya kita bisa memberkati dia, mendoakan dia yang baik-baik. Dan kita nyatakan, kita wujudkan tindakan kasih kita kepada orang-orang yang membenci kita, yang memusuhi kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya undang pemain musik, worship leader, singers. Kita naikkan pujian kembali sejauh timur dari barat. Setelah itu saya akan tutup dalam doa. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Engkau mengampuni kami Tuhan. Tiada Kau ingat lagi sedikit pun. Tidak Kau ingat kesalahan kami. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaran
besar kasih pengampunanmu. Engkau telah mengampuni setiap kesalahan kami. Engkau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. terima kasih buat kebenaran firman-Mu sore hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami untuk bisa mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kami. Berdoa minta berkat buat musuh-musuh kami. Sebelumnya kami harus melepaskan pengampunan kepada mereka, supaya kami bisa mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Seperti Tuhan sudah mengampuni kami, kami mau belajar mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Kami mau belajar mengampuni musuh-musuh kami. Tuhan, berkati jemaat-jemaat-Mu yang ada di GBI Permata ini. Berkati mulai dari Bapak Gembala dan keluarga, mulai dari seluruh pengurus-pengurus gereja, aktivis gereja, bahkan seluruh jemaat-jemaat, baik di pusat dan di cabangnya. Tuhan, berkati gereja ini. Pakai gereja ini menjadi alat-Mu untuk mewujud menyatakan kasih Kristus kepada banyak orang di luar sana, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji, termulialah nama-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, arahkan mata hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kembalilah ke rumahmu masing-masing dan terimalah berkat-berkat terbaik dari Bapa di sorga dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menyertai langkahmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Ibadah kita sudah selesai, saudara. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.